selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semuanya. Terima kasih malam ini kembali hadir di rangkaian series Creating My Life dan hari ini kita akan angkat topik tentang living in present. Seberapa banyak dari kita yang hidup sih hidup gitu, tapi apakah kita hidup benar-benar present dengan hidup kita? Gitu, dari menyadari bahwa menikmati moment to moment itu yang akan kita bahas malam ini. Dan malam ini kita punya pembicara Pak PTW, Pak Paulus Wahyudi. Wahyudi. Singkatnya Pak PTW, boleh dipanggil Pak PTW atau Pak Yudi. Dan kita ada moderator Dr. David Budi. Nah, oke, Dokter Budi, Dokter David. Tuh Ini kan yang nggak saya nggak bicara malah present. grogi. Sayangnya nggak present, Dok. Tuh, saya Itu. kasih sampel ya teman-teman bahwa ini adalah contoh tidak present. Jadi ini adalah di mana saya kasih contoh bahwa kita tidak menikmati moment to moment, tidak present. So, oke, dokter silakan dibahas ketidakpresenan saya dan yang lainnya. Monggo. Sip. Terima kasih, selamat datang semuanya. Saya moderator untuk sesi kali ini. Ada mau dikasih pertanyaan berapa? 1, 2, 3. Seberapa banyak dari kalian yang melewatin hari tanpa pernah menyadari pilihan-pilihan kalian? Dan seberapa banyak dari kita yang ngobrol dengan orang dan sering salah tangkap? Dan seberapa banyak yang dari kita ikut kelas terus pulang bilang kelasnya nggak ada isinya? Dan itu semua bukan karena kalian nggak memahami atau kalian nggak mengerti, tapi mungkin karena kalian kabur dari dalam. Jadi badannya ada, pikirannya keluar, dan yang datang cuma kayak zombie kosong. Nah, hari ini bersama dengan Pak Yudi kita akan bahas gimana caranya kita bisa living in present, karena pada saat kita kabur, kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan berkat, kita kehilangan karunia, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan pilihan, dan kita kehilangan momen. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan hidup kalau semuanya ketinggalan? Jadi misalnya mau mancing, udah berangkat, pancingnya dapat, semuanya dapat, kailnya ada, cacingnya ketinggalan. Ketinggalan. Iya, kan lucu jadinya. Atau enggak, udah pergi capek-capek mau kemana, petanya ketinggalan, jadi nyasar lagi. Dan seberapa sering kita tuh ciptain hidup yang kayak begitu. Terus muter-muter di tempat tuh nyalahin diri sendiri. Oke? Tempat dan waktunya kami persilakan Pak Yudi. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Oke, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Pertama, bersyukur dan berterima kasih karena semakin hari, semakin banyak sesi, wajah-wajahnya itu semakin banyak di ruangan ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan di hampir setiap sesi itu selalu ada wajah baru yang tampak di situ. Itu berkat yang luar biasa buat saya sendiri juga. Dan semoga juga menjadi cerita bagi Bapak Ibu di ruangan ini. Saya panggilnya Bapak Ibu aja ya. Nah, teman-teman ya. Oke, 3 pertanyaan itu keren banget ya. Mengawali kita itu pertanyaan yang keren banget tadi dokter sempat sampaikan. Saya tidak akan banyak tentang how-nya dulu. Nanti akan ada kelasnya sesi itu. Kali ini saya bercerita tentang benefit dulu. Kenapa sih? Kalau pengantarnya kan kita base pada kesadaran, pada modalitas bersyukur. Jadi kalau sebagian teman-teman mempraktekkan dari serial pertama sampai kelima, kalau teman-teman yang ikut dari awal, itu pasti akan mempraktekkan apa namanya membuat zona bersyukur. Dari 1 hari, kemudian 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan selanjutnya. Ada yang sebagian melakukannya dengan 5 hari yang disyukuri, ada yang sebagian melakukan dengan 10 hal yang dilakukan disyukuri dan selalu beda. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mulai menyadari bahwa ternyata setiap hari ada banyak hal yang bisa disyukuri. Nah, saya sedikit mengangkat dari pengalaman bahwa kita ini memiliki memori. Kita semua memiliki memori. Dan memori itu pada pengalaman di masa lalu. Memori itu pada pengalaman di masa lalu. Dan memori yang kita ingat itu di dalamnya ada emosi.
Kemudian kita juga memiliki fantasi, kita memiliki imajinasi. Datang dari pikiran tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan kita ciptakan atau sesuatu yang akan kita impikan itu terjadi. Pada kedua area ini, ketika kita merasa bahwa masa lalu itu kenangan-kenangan itu tidak indah, kemudian kita merasa bahwa sebagian pengalaman itu menjebak kita. Sebagian pengalaman itu menjebak kita. Pada pikiran-pikiran yang kita miliki juga di pengalaman masa lalu, seolah-olah sakit hatinya yang terjadi 10 tahun yang lalu itu vivid hidup di zaman sekarang ini juga. Di saat yang sama. Saya masih ingat betul pada saat si dia dulu mentertawakan saya gitu. Seolah-olah pengalaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu hadir di tempat di saat yang sama sekarang ini. Sehingga pengalaman yang dulu dan pengalaman yang akan datang itu tiba-tiba membuat diri kita tidak berada dalam kondisi saat ini, hari ini, di tempat ini. Tubuh kita bisa berada di tempat ini. Ini nanti akan saya tunjukkan dengan akan kita menuju pada bagian bahwa tubuh selalu present. Tubuh itu selalu present. Selalu ada di satu tempat, tubuh. Tapi pikiran kita bisa ada di mana-mana. Pikiran kita bisa ada di mana-mana. Dan yang menariknya jangan sampai kita merasa, jangan sampai kita kemudian diperalat oleh pikiran, tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita bisa berlayar kemana-mana. Lalu kemudian kita merasa, sesi ini nggak seru ya gitu. Oleh karena apa? Karena kita nggak nangkep bahwa ada sesuatu di sana. Dalam sepanjang sejarah pengalaman dari 1 sesi sampai 6 sesi, selalu ada yang baru, selalu ada yang seru, selalu menemukan keseruan baru di setiap sesi. Karena apa? Karena kita semuanya kita berasa di dalam situ. Jadi keseruan apa lagi akan kita nikmati di sepanjang sesi hari ini? Kita akan berada di ruangan ini, sekalipun kita di tempat yang berbeda, kita juga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang menyatukan kita, menghubungkan kita di ruangan ini. Oke, kita mulai dari pengalaman itu. Jadi kalau tubuh selalu present, kalau saya merasakan bahwa sekarang ada di tempat ini, saya bisa saja mendengarkan di belakang situ ada bunyi orang makan, kemudian di samping ada bunyi orang melakukan aktivitas apapun, tetapi tubuh saya mengingatkan saya bahwa saya ada di ruangan ini dan saya bisa hadir lalu kemudian kembali di tempat ini lagi. Oke, Bapak Ibu yang mengantar kita untuk present, pelajaran atau pemahaman kita tentang present adalah tubuh kita. Jadi kalau dalam jurnal bersyukur kita memiliki tubuh dengan 5 panca indrawi. Pada saat kita mengatakan aku bersyukur bisa melihat matahari, maka di saat yang sama pada saat kita mengucapkan syukur itu sungguh-sungguh antara pikiran, perasaan dan tubuh kita di saat yang sama di waktu itu. Dan pada saat kita berada yang sama di waktu itu, maka banyak hal di luar sana itu hanya menjadi aksesoris saja. Artinya saya tidak terjebak lagi pada drama-drama yang sudah terjadi atau yang akan terjadi pada saat saya akan berjumpa dengan seseorang di hari itu. Sebagai contohnya adalah begini. Ketika saya akan hari ini berjumpa dengan seseorang yang pernah membuat saya sakit hati atau membuat saya bahagia, kemudian pada saat saya akan menuju ke tempat dan berjumpa dengan orang itu, saya sudah membawa pikiran saya dengan harapan-harapan, dengan ekspektasi, dengan impian, dengan sesuatu yang semoga nanti yang akan terjadi itu seperti apa gitu. Kita bisa saja kecewa oleh karena harapan itu. Karena itu yang akan terjadi, kemudian ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Sementara ketika kita hidup dalam present, kita tahu bahwa sesuatu yang kita harapkan itu ada di dalam diri kita. Kita tahu bahwa kita mengalami atau mengharapkan, mengimpikan, mengidolakan, atau apapun itu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita bayangkan. Nah, living in present itu memberikan ruang yang lebih luas dari itu. Karena begitu kita merasa bahwa aku pengennya nanti setelah ini dapatnya ini gitu. Lalu kita menjadi solid, menjadi tertutup pada kemungkinan bahwa hanya itu yang akan terjadi. Pada saat kita mengharapkan sesuatu itu terjadi seperti yang saya inginkan, maka hal-hal yang lain yang akan terjadi itu menjadi tertutup kemungkinannya. Sementara kalau kita merasa bahwa
Oke, saya mengharapkan ini akan terjadi, tetapi saya memberikan ruang bagi saya untuk menerima keseruan yang lain yang akan terjadi pada saat nanti aku berjumpa dengan dia. Maka saya tidak hidup dalam pengharapan yang akan terjadi, saya tidak hidup dalam apa semoga kenangan atau harapan nanti atau sesuatu pengalaman yang dulu terjadi akan terjadi lagi, tetapi saya hidup pada saat saya berada dan berjumpa dengan orang itu. Saya terlibat dengan apa yang dibicarakan. Saya tidak tergoda untuk menjawab nanti pertanyaan apa yang diajukan dan saya akan menjawab apa, tetapi saya mengalir bersama diskusi, mengalir bersama perjumpaan dengan orang itu. Itu tahapan yang kita sebut sebagai living in present. Hidup dalam waktu itu, hidup dalam saat ini, apapun yang kita sadari yang terjadi saat ini. Bahwa nanti akan muncul pengalaman-pengalaman yang kemudian kita ngerasa bahwa oh itu kayak mirip dengan yang lain. Itu adalah pengalaman yang lalu. Interesting point of view, I have point of view. Lalu saya kembali lagi hadir di dalam perjumpaan saya dengan orang-orang yang saya temui di hari ini. Sama seperti di kegiatan hari ini, pada sharing session hari ini, saya juga memiliki banyak harapan, tulisan, urutan, alur apapun. Tapi ketika saya berada di ruangan ini, saya melihat bahwa ada begitu banyak hal yang menarik dalam perjumpaan ini. Orang-orang baru, dan sesuatu yang menarik akan terjadi, saya menyediakan untuk itu terjadi. Living in present. Yang menarik dari living in present adalah, ini yang menarik dan sekaligus mungkin bisa menjadi sebuah goncangan kalau kita tidak siap, atau sesuatu yang jangan-jangan nanti akan seperti ini, jangan-jangan nanti akan seperti itu, atau jangan-jangan sebuah kehidupan di mana kita merasa bahwa kalau nanti tidak seperti yang aku bayangkan, apa yang akan terjadi? Kalau nanti sesi ini tidak berjalan seperti yang aku bayangkan, apa yang akan terjadi? Living in present justru memberikan ruang bagi kita untuk hidup dengan cara yang menarik. Menariknya begini, kalau saya berjumpa dengan seorang anak bayi, atau saya menemani anak saya, atau berjumpa dengan seseorang yang hari itu saya harus ketemu dan saya tidak memiliki ekspektasi, atau lebih tepatnya saya kasih contoh anak saya saja. Itu jelas. Kalau seorang anak itu mau main di mana, dia melakukan apa, dia tinggalin di situ. Dan kita berharap, saya berharap bahwa kamu itu kalau udah habis main itu, selesaiin dong, langsung dirapikan gitu. Belum selesai di satu titik, dia sudah main sesuatu di tempat yang lain, yang begitu luar biasa, sehingga ributnya juga sama. Kemudian tiba-tiba dia pindah lagi ke ruang depan, dan membiarkan pekerjaan atau hal yang itu berantakan seperti itu lagi. Lalu dalam kondisi yang saya merasa bahwa saya terganggu dengan pengalaman ini semuanya. Lalu apa yang bisa saya ambil dari pengalaman kehidupan saya, sehingga saya justru bisa dalam keadaan itu saya merasa bahwa oke, pekerjaan ini harus saya lakukan, saya gunakan kata harus saya lakukan, kemudian itu lagi juga harus saya lakukan, itu lagi juga harus saya lakukan. Seolah-olah itu semua menjadi kewajiban kita. Nah, pada saat akhirnya menemukan dinamika bahwa ternyata kehidupan itu bisa kita alami dengan cara yang membahagiakan. Cara yang membahagiakan. Ketika kita terlibat di prosesnya. Lalu sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan apa? Pertanyaan yang boleh saya ajukan terhadap diri saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya menghadapi kenyataan, saya menghadapi pekerjaan, saya menghadapi kelakuan anak saya yang seperti ini. Lalu saya mengambil dari pengalaman kehidupan saya, keterampilan apa yang saya butuhkan sehingga saya bisa melakukan ini jauh lebih cepat melakukannya, jauh lebih bahagia melakukannya, sehingga apapun yang kita lakukan, kondisi apapun di luar sana yang saya lakukan, itu justru menjadi pengalaman yang membahagiakan. No form, no structure. Hidup dalam momen demi momen. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang muncul di benak Bapak Ibu. Ayo silakan yang mau bertanya. Jangan kabur di kelas, tidak boleh kabur. Jangan kabur di kelas, bagaimana caranya tidak kabur? Bagaimana? Bagaimana kabur di kelas tidak hidup tanpa kabur? Mudah sekali bagi kita untuk keluar dari kesadaran kita. Sangat mudah sekali.
Karena Yes. begitu ada sesuatu yang menarik di sana, mata kita itu nature-nya memang ketika kita melihat sesuatu yang beda gitu, kita langsung akan ke sana. Dan apakah kita kemudian akan mengikuti apa yang ditangkap oleh indrawi kita, oleh mata kita salah satunya. Termasuk juga bagian tubuh yang lain. Kalau kita merasa senang di satu tempat, kemudian kita merasa oke, saya stay di situ, kemudian ya udah selesai di situ. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Karena kondisi nggak present itu menimbulkan banyak konflik. Entah konflik vertikal ataupun konflik horizontal. Kalau nggak ada yang tanya, aku tanya deh. Silakan. Tadi orang yang banyak projection gitu ya Ya. dalam hidupnya itu apakah akan menimbulkan ini ya tidak present? Silakan Pak PTW. Orang yang punya banyak Banyak projection dalam hidupnya. Apakah apakah itu akan sering menimbulkan tidak present dalam hidupnya? Kalau seseorang itu memiliki kesadaran yang cukup oke dan space yang luas, seberapapun projection tidak akan mengalihkan dia dalam living in present. Oke. Kak Isti pasti punya banyak hal yang aku mau melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan ini, dan bisa aja berfantasi terhadap wah nanti bulan Juni saya akan seperti ini, bulan Agustus saya akan seperti itu. Ada banyak hal-hal yang mungkin terpikirkan di dalam benak kita di momen itu. Tapi bahwa saya menghidupi harian saya, momen demi momen saya, it's okay dengan itu semuanya. Apakah saya menjawab pertanyaan yang diajukan? Sorry Pak, tadi connection-nya agak terinterrupt. Oke. Kita bisa saja memiliki banyak hal-hal di benak kita. Banyak. Bisa jadi Januari sudah punya program, Februari punya program, dan sebagian kita memang memiliki rencana yang luar biasa di benak kita. Oke. Dan pada banyak proyeksi atau banyak harapan-harapan yang kita inginkan, itu bisa saja kita miliki. Sepanjang kita memiliki space yang luar biasa untuk menampung segala hal itu, maka kesadaran kita tidak akan atau tidak teralihkan oleh begitu banyak pun proyeksi yang ada di luar sana. Yang ada di dalam diri. Jadi kuncinya ada di space kita ya? Saya menangkap kuncinya ada di space kita. Semakin space kita menjadi luas dan lapang, dan semakin kita menyadari ada sesuatu yang infinite di dalam diri kita, kita bisa terus mengolah dan bertanya dalam diri kita, bahkan akan memproduksi sesuatu yang lebih banyak dari apa yang sudah ada di dalam diri kita. Karena menurut saya sebenarnya tidak ada batasnya untuk apapun yang bisa kita proyeksikan. Pertanyaannya apakah proyeksi-proyeksi yang kita harapkan itu kemudian mengganggu hidup kita, sehingga kita berada di proyeksi itu, kemudian melepaskan dari kesadaran yang kita miliki. Ya, oke. Got it. Oke. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, bersyukur yang kita jalanin itu tidak mengubah kejadian di luar sana, tidak mengubah. Kalau saya kemudian bersyukur bahwa saya bersyukur memiliki pasangan yang luar biasa, saya bersyukur memiliki seseorang yang memperhatikan saya, kemudian dia juga gendutnya nggak akan berubah. Maksudnya kemudian dia berubah dari posisi, bahkan cerewetnya juga nggak akan berubah. Atau apapun di luar sana yang menurut kita setelah kita syukuri dan kita puji itu kemudian berubah, enggak. Sesuatu di luar sana dengan apapun yang sudah kita jalani dengan bersyukur itu tidak akan mengubah kejadian di luar sana, tetapi dia mengubah kejadian di dalam diri saya. Lalu itu memperluas sesuatu yang di diri saya, sehingga saya dan kita bisa melihat sesuatu yang lain yang seolah-olah selama ini ditutupi oleh tubuh dia yang gendut, kecerewetan dia selama ini, atau ketidakpedulian dia selama ini. Ketika kita menangkap bahwa ada sesuatu yang beda dalam diri kita bisa melihat sesuatu yang di luar sana pun dengan cara yang berbeda. Itu yang menariknya dari proses
ketika kita menemukan pengalaman bahwa bersyukur tidak mengubah kejadian di luar sana, tetapi mengubah sesuatu yang di dalam diri saya, dan saya tidak terjebak pada drama-drama dengan sesuatu di luar sana, tetapi saya hidup dengan pengalaman present time di waktu saya, maka kejadian di luar sana itu memiliki cara pandang baru dalam kita melihat di luar sana. Demikian. Ada pertanyaan dari Bu Julia. Oke, Bu Julia. Terima Silakan. kasih, Dok. Iya, Pak PTW, selamat malam. Selamat malam. Pak, mau bertanya, kalau pengertian living in present itu, apakah pengertiannya sama dengan mindful? Jadi, kalau terminologinya mind itu lebih ke arah ini ya Pak, pikiran. Mind itu bukan awareness gitu ya. Nah, orang kan sering menggunakan saat ini, kini, di sini gitu, itu pakai mindful gitu ya. Nah, apakah living in present itu sama dengan mindful itu, Pak? Terima kasih. Mindful itu diterjemahkan sebagai kondisi di mana pikiran ada di satu tempat, tubuh juga di satu tempat, perasaan di satu tempat, begitu? Kah? Sehingga orang bisa mendengarkan atau berdiskusi atau berbincang-bincang, atau pada saat dia ngomong dengan seseorang, dia juga hadir di situ, menjadi pendengar yang aktif, kemudian menangkap pesan yang ada di situ. Itu yang dimaksudkan dengan mindful? Kah? Saya mencoba membuat kesimpulan sementara bahwa apakah demikian yang disebut dengan mindful. Jadi pikiran, perasaan, dan tubuh itu dari satu tempat pada saat yang bersamaan, begitu. Begitu Bu Yulia? Iya Pak. Jadi artinya sama dengan living. Berarti berarti pemahaman tentang bahwa jadi kurang lebih sama ya Pak? Iya, kalau diartikan sebagai bahwa hidup dengan pikiran yang sama, hidup dengan pikiran dan perasaan yang tubuh hadir di satu tempat bersamaan saat itu, artinya pikirannya tidak kemana-mana, dan tubuhnya juga ada di situ, perasaannya juga ikut dalam proses dia berada di tempat itu, maka living in present dalam kesetaraan itu yang dimaksudkan. Ya Pak, okay. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya. Oke, boleh. Ya, nama saya Jiah. Ingin bertanya yang simpel, Pak. Dalam hidup ini kita seringkali mengerjakan multitasking. Ya, malah kadang beberapa panca indera harus kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Belum lagi pikiran kita sangat-sangat super, bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu untuk mengerjakan tujuannya, untuk goal yang sama juga, gitu ya. Tapi ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk mencapai goal itu. Nggak susah-susah, ibu rumah tangga banyak banget yang multitasking dalam menit yang sama, gitu ya. Atau dalam jangka waktu say it jam gitu. Nah, apa ya Pak? Gimana pengejauhan tahan living in present ini? Karena memang now-nya itu memang harus banyak. Gitu. Yang dikerjain dalam now itu ada beberapa, mungkin nggak banyak, tapi ada multitasking-nya. Itu Pak pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, seorang ibu yang bangun di pagi hari, dia akan menyiapkan menanak nasi mungkin, atau menghangatkan air panas untuk mungkin suaminya atau pasangannya mandi atau anaknya mandi. Kemudian yang sama sudah harus menyiapkan sarapan. Kemudian dia harus mungkin sebentar lagi akan menyapu ruangan. Kemudian ketika melihat cucian yang kemarin itu belum disetrika, sudah akan menyiapkan, nanti akan setrika. Melihat anak yang belum bangun, sudah mulai naik tensinya. Ini anak jam segini belum bangun, nanti diapain? Kemudian, dan masih sempat-sempatnya kemudian mendengarkan musik yang lainnya lagi. Artinya ada banyak hal dalam
momen ke momen yang tiba-tiba aja langsung masuk kejadian seolah-olah di waktu yang sama. Sejatinya pikiran, kalau kita mengikuti pikiran hanya ada di satu pikiran, hanya bisa melakukan aktivitasnya satu momen, satu detik, satu pikiran. Satu pikiran, itu kekasan pikiran, nature-nya pikiran demikian. Nah, yang menarik adalah ketika saya menemukan diri saya harus melakukan dalam banyak hal, dan saya menemukan bahwa itu semua adalah pilihan kehidupan saya untuk melakukan banyak hal itu, pilihan semua melakukan banyak itu, saya tidak dikendalikan oleh sesuatu yang mengharuskan saya melakukan ini, harus melakukan ini. Saya bisa berada di momen-momen di mana saya melakukan itu semuanya. Dan saya meyakini Bapak Ibu di ruangan ini juga akan demikian. Banyaklah pekerjaan itu, tetapi pada saya melakukan di momen yang sangat waktunya dekat loh ya. Pada saat saya harus mencuci piring, ya saya bahagia dengan melakukan mencuci piring itu. Saya sadar bahwa habis ini saya akan melakukan apa. Tetapi saya tidak kita tidak didistrak oleh pengalaman, habis ini saya mau ngapain. Salah satu poin yang saya temukan di dalam proses bersyukur itu adalah saya membuat keputusan yang tadinya dari kalimat pertama saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, saya mengubahnya menjadi sebuah pilihan terhadap apapun yang saya lakukan itu. Saya tidak bisa mengubah kejadian di luar sana seperti yang saya harapkan terjadi. Namun demikian, itu adalah semua mesti dan sebaiknya harus dilakukan. Dan bagaimana kemudian saya bisa mengorkestrasi seluruh pekerjaan itu, dan kalau bisa kemudian saya bisa memanfaatkan dalam tanda kutip orang-orang di ruangan itu untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab seluruh keluarga, itu next step-nya. Tetapi yang pertama adalah bagaimana saya kemudian mengelola diri saya untuk setiap mengerjakan apapun yang harus dalam tanda kutip harus saya lakukan dengan bahagia. Dan salah satu ciri bahagia itu living in present itu. Salah satu cirinya. Bahwa ketika saya melakukan ini, oke, saya lakukan, saya terlibat di prosesnya, sehabis selesai melakukan itu, saya akan lakukan pekerjaan yang harus saya lakukan seperti ini, harus lagi penggunaan katanya, tetapi itu semuanya nanti akan menjadi sekumpulan pekerjaan yang saya pilih untuk saya lakukan. Dan di momen-momen semua pekerjaan yang dipilih untuk dilakukan itu, saya menemukan kebahagiaan di sana. Sehingga saya tidak merasa terbebani oleh apapun pekerjaan yang mesti dilakukan di hari itu. Jadi semoga jawaban atas bahwa begitu ada banyak hal bahkan dilakukan pada saat yang bersamaan, kemudian ketika saya melakukan satu ini, perasaan saya terbebani oleh rasa bersalah oleh karena saya belum melakukan yang lain, maka perasaan salah itu mengikat saya kepada pemikiran bahwa oh ya, yang itu juga ini belum dilakukan, belum selesai bahkan, lalu melakukan sesuatu yang lain lagi, belum melakukan sesuatu yang lain. Lalu pikiran kita berada di pikiran, perasaan kita berada di pekerjaan-pekerjaan yang tadi terlewatkan itu semuanya. Apakah saya menjawab dengan jelas? Atau saya butuh bantuan seseorang yang bisa menjelaskan pengalaman hidup harian dari para peserta, oleh karena begitu banyak hal yang dilakukan, tetapi tetap bisa melakukan itu semua dengan baik, pekerjaannya banyak, multi yang dilakukan, tetapi tetap bisa hidup dan bahagia dan hidup living in present dalam hari demi hari, momen demi momen. Apakah ada dari sekian teman-teman yang di ruangan ini yang punya pengalaman itu? Atau dokter bisa juga sharing atas pengalamannya? Teman-teman dipersilahkan. Ada yang mau share? Kalau nggak ada, aku cerita dulu tentang apa itu mindfulness dan apa itu consciousness. Mindfulness itu ruang lingkupnya ada di thought, feeling, emotion, sex, and no sex kalau kita cerita di dalam akses. Jadi apapun yang kamu rasakan dari seluruh panca inderamu, all feelings, all emotions, dan semua panca inderamu, maka kamu akan berada di dalam kondisi mindfulness. Tapi ada satu area yang kamu nggak sadari muncul di areanya adalah awareness. Karena awareness itu beyond mind. Jadi pada saat kita masih menggunakan mindfulness dan mindfulness selalu bekerja dalam dasar polarity, maka mindfulness akan selalu menciptakan another judgment. Baik dan buruk, benar dan salah, bagus dan kurang bagus, baik dan lebih baik, kurang dan lebih kurang. Sementara pada saat kita
belajar untuk menapaki masuk ke dalam awareness, mindfulness ada di dalamnya. Ya, tapi kita melihat semuanya sebagai interesting point of view. Jadi kita nggak ketinggalan baik, kita juga nggak ketinggalan buruk, tapi kita nggak menciptakan kubu ke siapapun. Kita melihat semuanya sebagai apa adanya, ya ada yang benar dan ada yang baik, ada yang salah dan ada yang nggak salah, dan kita nggak menciptakan judgment. Kita cuman lihat, kita cuman tahu, dan kita cuman, oh seru ya, bisa seperti itu. Dan itu akan menciptakan banyak hal. Karena biasanya pada saat kita terjebak dengan mindfulness, seringkali ujungnya adalah fanatisme. Karena mindfulness itu yang benar tuh yang seperti ini. Artinya kamu akan menjudge orang lain yang salah. Sementara kalau consciousness, kita nggak pernah bilang mana yang benar dan mana yang nggak benar. Kita selalu tanya, yang works buat kita apa? Aku works buat renang gayaku yang tidak kecipuk-cipuk tapi cepat. Sementara ada orang lain yang renangnya gaya kupu-kupu yang nyipratnya sampai keluar kolam-kolam kemana-mana. Pertanyaannya, yang works buat kamu yang mana? Gitu. Dan ada orang yang berenangnya nyantai, kepala di atas air terus, masuk kolam renang, belas kolam renang, jambul masih utuh, terang benderang. Ada juga. Mana yang works buat kamu? Ya, karena tiap orang beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, selama hidup ini, kita udah living in present-nya yang seperti apa? Living in present selalu punya tahapan. Apakah kita present 10%? Works nggak buat kamu? Apakah kita present kalau ada tet, 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 alarm bunyi? Atau kita present kalau udah mak mulai teriak, makan! Nah, baru kita present, oh ya makan, gitu. Atau kita baru present kalau handphone WhatsApp-nya bunyi, titut, langsung terus handphone-nya present, ya. Nah, it works nggak? Karena pada saat it works, ngapain berubah? Kalau kamu udah happy dengan hidupmu, ngapain berubah? Kita hanya ngajarin perubahan bila kamu berharap atau bila kamu meminta perubahan dalam hidup, kan? Jadi, nggak ada yang baik dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dan nggak ada yang dan benar dan salah nggak ada. Pertanyaannya, hidup yang sekarang ini, kalian present berapa persen? Works nggak? Kalau works, lanjutin. Create more. Tapi kalau nggak works, masih bisa loh kita upgrading diri kita. Gimana kalau ternyata cuma 1% doang kita bisa nyiptain sebulan 100 juta? Cuman 1% doang. Kamu cuman present kalau ada hijau lewat, duit, tangkap. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita bisa present 2% jadi yang hijau dan yang merah, duit langsung tangkap, kita dapat 200 juta. Pertanyaannya, bersedia nggak? Ya, karena ada banyak orang yang menawarkan mindfulness dan kita juga tahu mindfulness. Ada banyak orang yang happy di area situ. Nggak apa-apa juga. It works nggak? Karena untuk beberapa kondisi, it works. Untuk beberapa kondisi, it works. Apakah ada limitasinya? Yes, karena mind. Tapi kalau kita mau menciptakan fondasi yang unlimited, growing terus tanpa batas, dan kita bisa terus berkembang tanpa batas, ayo lepasin limitasinya. And that is the invitation for that. Ada pertanyaan nggak? Atau baru diajak present 3% sudah ngeheng? Masa sih ngeheng 3% doang? Dok, Ya, tanyanya sama sebenarnya Pak PTW. Iya, Pak PTW, selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya dari Niva awal dengerin sampai tadi barusan 2 pertanyaan, 3 pertanyaan dan sampai sekarang itu kayak ngingetin aku ke satu momen sih. Yang mau aku tanyakan, apakah bentuk present itu seperti itu? Maksudnya kayak kita kayak ada di satu titik di mana segala sesuatu yang jadi tugas, tanggung jawab, dan apapun yang tadi dibilang, walaupun dengan kata harus, itu ada di luar semua dan semua tuh kelihatan gitu loh. Ya.
Walaupun kita harus split dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu pembicaraan ke pembicaraan lain, dari pembicaraan ke pekerjaan, balik lagi ke pembicaraan, kita ada gitu loh. Dan ketika kita pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, pekerjaan yang kita tinggalin di belakang ini nggak ada sisanya sama sekali di pikiran kita gitu loh. Yang ada ya yang ada di depan mata kita. Ketika kita off di situ, terus kita balik lagi ke pekerjaan yang baru kita tinggalin, ya pikiran kita ada di situ. Diri kita semua ada di situ. Dan pekerjaan yang, kan kadang kalau ibu-ibu tuh bisa ngelakuin 2, 3, 4 pekerjaan dalam waktu bersamaan, Pak. Untung aku bapak-bapak, aku 10. Ini kan kita bicara seorang ibu ya. Saya lagi jadi ibu hari ini. Maksudnya, ya gitu loh, dari kayak, oke, nyiapin sarapan, oke, bangunin anak, ada cucian juga, oke, suami minta bikin kopi, oke, ada pekerjaan A, B, C, D. Pas bikin kopi ya 100% ada di situ gitu. Ketika disapa sama anaknya, Mam, ini tugas sekolah aku ABC. Itu semua kopi dan sisanya hilang, kita 100% di depan anak kita gitu loh. Oh iya, di situ. Oke, selesai. And then balik lagi ke kopi itu ya 100% di situ gitu. So, apa yang ditanyain anaknya tadi udah lewat gitu. Apa kayak gitu ya? Silakan Pak Tapi Yudi. masih ada memorinya gitu. Masih ada memorinya. Hanya tidak mengganggu. Mungkin gitu nih, Pak. Nifa pikir. Apa betul seperti itu, Pak? Oke, entah betul entah tidak, tetapi rumusannya bagus. Cara menjelaskannya itu bagus. Tetapi tidak on and off, bukan on off. Jadi bukan pada saat setelah melakukan ini selesai kemudian saya pencet tung off. Saya mau melakukan sesuatu yang lain. Tung off, saya melakukan yang lain. Enggak. Bagaimana kalau semuanya itu on? On dalam pengertian bahwa aku hari ini minum, aku sediakan untuk pasanganku dan aku meninggalkannya bukan dalam kondisi kemudian aku keluar dari pengalaman itu, enggak, tetapi ya on aja di sana. Artinya aku terhubung dengan dia tidak mengganggu. Yes, aku tetap terhubung dengan pengalaman itu, tetapi tidak ada sesuatu yang mengikat aku untuk kemudian aku berpikir dan berpindah berlaku oleh karena pengalaman yang di situ. Jangan sampai tumpahnya kopi pada bajunya sang suami itu membuat saya bersalah sehingga ketika ditanya oleh anak, "Ma, ini PR-ku bla 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 bla," kemudian aku masih berasa di numpain kopi yang bahasanya kita dengar dalam pengeluaran sehari-hari itu. Aku tahu bahwa aku sudah melakukan itu, ya tetap on di situ, artinya tetap terhubung di situ. Saya menggunakan istilahnya bukan on off, tapi on di sana, on di sana, on di sana, on di sana. Pada saat yang seperti itu saya boleh menyatakan bahwa oke, saya hidup present dengan orang yang sedang saya hadapi. Kalau pakai dokter kalau menggunakan metode modalitas mindful, memang pikiran, perasaan dan tubuh itu berada di satu tempat, yaitu yang dimaksudkan ya semua tubuh saya ada di situ, perasaan saya ada di situ, dan ya saya benar-benar physically dan mentally dan itu ada di sana gitu. Sementara kalau kita menggunakan kesadaran yang satu ini kan, saya tahu bahwa saya sekarang posisi ada di sini, tetapi saya juga sedang melakukan ini, dan di sembari tempat yang lain itu ada sesuatu yang bergerak di sana, dan saya sadar ada sesuatu yang di sana. Tidak kemudian kalau on di sini selesai, kemudian pindah ke sana, yang sana saya matiin. Enggak, bukan on off, tetapi bagaimana kalau semuanya on. Iya, saya ngerti, Pak. Iya, bukan off ya, tapi dia berada di satu jarak di mana kita masih tahu, misal kita masih sadari itu, tapi itu tidak mengganggu apa yang lagi ada di depan kita. Bagaimana kalau bukan tapi dan itu tidak mengganggu saya. Oh iya, dan itu tidak mengganggu saya. Ketika kalau yang disebut sebagai dokter prosentase itu pakai tahapan, maka ketika scale kita meluas dan melebar, bagaimana kalau kita tiba-tiba merasakan ada sesuatu di luar sana yang kita tidak ada di tempat itu, tapi kita bisa merasakan ibu hari ini sedang melakukan apa dan dia bahagia dan sehat di tempat itu, tanpa kita tidak harus ada di sana.
Bagaimana panca Itu indera kan wiki? Kenapa? kayak ada di satu space yang kita bisa lihat semuanya gitu ya Pak. Aku ngerti tapi aku susah membahasakannya. Maksudnya bukan susah tapi belum bisa membahasakannya. Oke. Ada ahli bahasa di ruangan ini, nanti mungkin dia akan membantu untuk membahasakannya. Beliau adalah oke. Iya. Ya, gimana aku membahas? Tapi itu pengalaman sih Pak. Maksudnya kayak perlu klik itu gitu loh. Ketika kita klik, semuanya terbuka, terlihat, oh gini toh present itu. Itu seru sih Pak. Ini udah bermain-main di benak aja, rame banget ini. Kemudian kesimpulannya adalah, itu seru sih Pak. Bapak Ibu di ruangan ini bisa membayangkan ya, keseruannya apa di pemikiran orang yang barusan bicara itu, sehingga kesimpulan adalah, ini seru ya. Gitu. Karena saya mulai kembali ke momen itu gitu dan berpikir dan mulai bertanya gitu kan gimana caranya balik lagi ke situ gitu. Dan ketika kita berada di kondisi sekarang ini, tapi kita bisa menangkap sesuatu yang kemarin kita tidak terjebak dalam pengalaman yang kemarin. Itu poinnya. Sehingga kalau kita menggunakan terminologi bersalah, kita tidak terikat oleh pengalaman kesalahan di masa lalu atau yang kita sebut luka-luka batin di masa lalu itu kemudian mengikat kita sehingga kita tidak, bahkan kita hidup di sekarang pun kita beroperasi dengan cara di mana kita dulu sakit hati. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau yang mau aku tanyain tentang pikiran, perasaan dan emosi ya. Kalau perasaan buat siapa? Buat aku. Oh iya, karena yang aku sadarin tuh agak berbeda dengan apa yang misalnya sifatnya pekerjaan atau misalnya dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain dengan apa yang udah, kalau dalam bahasa akses mungkin sebetulnya kalau udah lewat bertahun-tahun tuh udah nggak relevan gitu ya untuk masih diingat gitu. Jadi pertanyaannya apa ini masih relevan untuk dipegangin gitu kan. Perasaan itu loh Pak, kayak sakit hati, lalala itu kan kalau bagi saya sendiri sebetulnya agak tricky gitu ya. Agak tricky, agak puzzle itu. Ayo, apa yang pernah Bapak mendapatkan nasi kebuli hari ini? Salah, belum di-mute. Pertanyaannya adalah metode apa yang Bapak lakukan? Karena gini, mungkin yang aku tandain itu sesuatu yang beda kan, beda-beda Pak. Perasaan itu kan ada taraf-tarafnya gitu. Kalau perasaan yang cuma sekedar kayak tumpahin kopi, "Aduh, paketku belum kekirim hari ini, I'm sorry." Itu nggak dalam gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang bisa sangat dalam sekali untuk spesifik subjek gitu. Iya. Dengan orang-orang tertentu. Bukan hanya orang-orang tertentu, orang itu oleh karena kacamatanya dipegang aja, bagi dia itu sudah sangat, itu hidup mati bisa juga. Iya, mungkin ya. Di halnya, di kontennya itu bisa banyak banget. Dan bagi kita itu bukan sesuatu yang kayak gitu doang gitu kan. Enggak, karena dia memberikan value terhadap apa yang dia miliki itu. Kalau pengalaman, alah cuma kamu nggak dilihat orang itu aja, kenapa kamu sakit sampai kamu bawa sekarang gitu loh. Ya bagi kita yang tidak ada di momen itu dan tidak merasakan itu di saat itu, mungkin nggak ada artinya. Tetapi bagi seseorang itu sangat penting, itu sangat relevan bagi dia, bahkan untuk sampai sekarang diingat-ingat. Faktanya itu udah nggak relevan sejatinya. Ketika kondisi kita bisa menyatakan, bayangannya gini lah, kalau kita bisa melihat bentuk realnya gitu. Ini saya dapatkan di sesi yang kemarin ini. Kita berjalan ke salah satu mall, masuk ke ruangan gitu, itu ada kaca, kita jalan kejedot gitu, balik lagi. Kemudian jalan lagi kejedot lagi gitu. Di tempat yang sama, kejedot di tempat yang sama. Bagi dia itu, bagi kita itu kan jelas kan, orang itu terjebak di tempat yang sama gitu. Tapi kenapa terus diulang gitu?
sama kejadian kita di masa lalu juga seringkali demikian mungkin. Sehingga kita beroperasi dari pengalaman sakit hati itu dan kita tidak bergerak dari sana. Padahal sejatinya kita bisa merasakan bahwa itu udah nggak relevan untuk kondisi yang sekarang ini. Maka apa yang ditawarkan dengan living in present itu sejatinya ya melampaui dari pengalaman masa lalu atau yang akan datang sekalipun, tapi kita bisa hidup dengan kondisi kita dan melakukan itu menjadi berdaya. It works for dari menit ke menit, dari hari ke hari, dan saya menemukan bahwa segala sesuatu itu indah adanya, keseruannya. Kita tidak mengubah sesuatu yang di luar sana untuk menjadi yang kita inginkan, tetapi kita bisa menemukan sesuatu dalam kondisi apapun. Dan oleh karena itu, kita bisa berdaya dalam kondisi apapun. So kalau masih ada yang bisa, maksudnya ketika pengalaman masa lalu itu masih ada di situ, artinya kita masih hidup di saat itu ya, Pak? Ayo cek aja. Nah, dicek aja. Bukan aku, ini kan kita lagi ngobrol diskusi. Iya, maksud saya nanti todong kebuli. Enggak. Maksud saya pernyataan yang sama dari Hanifah itu juga berlaku buat orang lain. Apakah pada saat itu terjadi, kemudian aku bisa cek. Jadi sebegitu besar ternyata pengaruhnya pengalaman itu pada hidupku, bahkan di saat sekarang ini. Ini kan Hanifah hanya menangkap pernyataan orang lain dan kemudian harus melalui Hanifah diomongkan. Sepertinya aku ngelihat yang banyak terjadi di luar seperti itu. Aku juga kan sambil cek juga, Pak. Kayak, aku masih punya nggak sih kayak gini-gini gitu kan. Ketika kita ada di satu momen, terus ternyata kita masih ngelihat apa yang kemarin dan kita nggak hidup di hari ini. Padahal sebetulnya yang kita lihat itu ya sudah tidak relevan karena udah lama banget gitu kan. Ketika mampu dan lalu kemudian bisa meng-acknowledge bahwa itu tidak relevan atau relevan, itu saya meyakini berapa puluh persen itu sudah bisa melihat kejadian kejadian. Karena sudah bisa menangkap itu sebagai kejadian. Mampu menangkap bahwa oke, ini masih relevan atau tidak relevan ya. Bahkan pernyataan bahwa bisa menangkap antara relevan dan tidak relevan, bisa menamai bahwa itu masih relevan atau tidak relevan, itu sudah salah satu alat bantu yang luar biasa untuk kita berada hidup di kondisi living in present. Iya, aku ngerti. So kita nggak punya keterikatan emosional, pikiran atau perasaan, cuma melihat itu sebagai satu kejadian aja. Yes. Oke. Thank you Pak PTW. Dokter ada tambahan? Dok. Nggak ada. Langsung banget nggak ada. Gitu. Saya sedikit. Silakan Bu Siang. Iya, saya tadi membaca itu chat banyak sekolahan yang menjalankan proses mindfulness ya. Kebetulan saya juga ada di dunia pemerhati pendidikan dan sekolahan yang saya kelola ini kebetulan menganut mindfulness. Jadi yuk Bu, upgrade ke awareness. Ada ini Pak, ada di sana disebutnya tuh silent sitting ya. Jadi di mana anak-anak itu harus berkonsentrasi. Nah, jadi konsentrasi itu ya yang pengalaman saya ya 10 tahun gitu. Anak-anak itu malah bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi kalau mereka mengikuti pelajaran nggak kayak multi. Oh, aku matematika belum dikerjain nih. Aku harus menggambar. Aku harus belum gambar belum jadi. Aku harus mesti ngerjain yang biologi, belum SBK, belum ini. Nah, tapi anak-anak nggak begitu gitu. Jadi kebanyakan dari kita, dari pengalaman saya gitu. Saya juga banyak pekerjaan, tapi kalau untuk multitasking begitu ya, kayaknya agak repot Pak. Ini sih pengalaman saya Pak. Hanya sharing aja. Jadi pekerjaan itu kalau kita berlatih kesadaran setiap hari gitu ya, itu akan pekerjaan itu akan satu persatu
kita kerjakan, dan yang sulit pun nanti akan ada solusinya yang baik yang kita pikirkan gitu. Jadi ya memang pada waktu kita mengerjakan satu pekerjaan, pikiran kita ada di sini, betul. Tapi nggak berarti on off yang seperti Bapak tadi gitu. Kalau itu sih pengalaman saya ya Pak. Jadi mindfulness itu sebenarnya memang untuk melatih kesadaran kita menjadi lebih terarah gitu. Itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Syang. Saya sedikit cerita pengalaman juga dari 10 tahun lebih juga di dunia pendidikan, karena dulu saya seorang guru. Seorang guru. Kemudian sama persis dari sisi pengalaman bahwa tahapan itu bertumbuh. Melihat seorang anak yang nggak bisa konsentrasi pada satu pelajaran, atau jangankan pelajaran, sampai di ruangan kemudian dia pikirannya masih sepak bola yang tadi barusan istirahat gitu. Dia masih ada di sana, keseruannya itu di sana. Satu pengalaman terakhir justru lebih menarik lagi. Ketika satu orang anak, dia masuk di kelas, kemudian dia sama teman-temannya yang lain didiemin semuanya. Karena apa? Gara-gara sederhana. Si anak ini mencuri salah satu kekayaannya dalam dunia virtual. Main game. Waktu main game, kemudian dia punya harta karun gitu. Nah, harta karunnya itu dicuri oleh salah teman-temannya karena passwordnya kehack gitu. Dan apa yang terjadi, si anak ini kemudian, yaitu kondisinya kita bisa bayangkan, itu seluruh harta karun itu hanya di dunia virtual, ya nggak nyata gitu. Tapi bagaimana itu kemudian mengambil seluruh perhatian dia, bahwa seolah-olah itu adalah punya dia. Itu punya saya. Sehingga kalau itu dicuri, maka udah dunianya runtuh, dia bahkan nggak mau sekolah waktu itu. Karena apa? Karena yaitu kekayaan dia di dunia virtual diambil alih oleh anak yang lain. Sampai ke tahapan itu. Sehingga proses berikutnya ketika di kelas bersyukur, yang kemudian menjadi polanya di sana, oke, hari ini kita akan mempelajari sesuatu, dan sekarang kita buat 5 hal yang disyukuri. 5 hal yang disyukuri paling gampang, paling sederhana adalah sesuatu yang melalui panca inderawi kita. Apa yang Anda lihat ketika anak melihat, oh aku melihat Bu Guru sedang mengajar, oke tulislah aku melihat Bu Guru yang mengajar. Aku bersyukur berada di tempat ini belajar bersama guru. Nah, pada tahapan ini ketika panca inderawi kita dikelola dengan baik, kita lalu menjadi terfokus dan pikiran kita tidak kemana-mana. Sehingga anak-anak kemudian bisa menjadi fokus pada pekerjaannya, pada pelajaran hari ini, tidak tergoda lagi atau terganggu lagi pada hal-hal yang di luar itu, dan dia bisa fokus di situ. Itu yang waktu itu saya juga pahami sebagai mindfulness di ruangan kelas itu. Nah, saya menghantarkannya dengan jurnal bersyukur, dengan bersyukur melalui tubuh panca inderawi mereka. Lalu memang pada tahapan selanjutnya, yang saya temukan dalam prosesnya, didampingi oleh teman-teman yang bergerak di area kesadaran, itu versi saya juga kemudian menyatakan bahwa itu adalah satu tahapan yang dimana kita, pikiran kita, tubuh kita, perasaan kita tercabik-cabik oleh dunia luar, kemudian saya bisa menyatu dengan kehidupan saya, apa yang saya alami hari ini, dan ternyata memasuki kedalaman itu ada sesuatu yang lebih, skalanya lebih besar lagi, lebih luas lagi, dan saya jauh lebih berdaya lagi kesadaran itu. Agak sedikit mengejutkan juga, karena saya merasa bahwa sensasi yang muncul dari pengalaman ketubuhan panca inderawi kita itu sungguh seru, sungguh luar biasa. Pada saat anak kemudian dia tidak tergoda lagi untuk diganggu temannya karena dia fokus dengan pekerjaannya, itu seru banget. Di satu sisi yang lain, ketika dia hanya fokus pada itu, dia kemudian melewatkan ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Itu yang kemudian membuat saya tersadar, oke, sesuatu yang membuat saya fokus, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi faktanya saya juga menemukan ada sesuatu yang kemudian tidak ditangkap oleh pikiran saya, oleh mata saya, oleh pendengaran saya. Karena saking saya fokusnya di tempat yang satu itu. Ada salah satu, nanti Bapak Ibu boleh buka di salah satu video YouTube yang judulnya Awareness Test. Di mana di situ awareness test, di mana di situ ada seorang yang bermain bola basket, kemudian dia saling lempar. Pada saat dia saling lempar, coba sekarang kita fokus pada perhatikan berapa kali
si tim putih ini mengoper bola sama temennya. Nah, pada saat dia mengoper itu mereka menjawab 13 bla 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 dan jawabannya betul adalah 13 itu. Tetapi apakah Anda melihat sesuatu yang bergerak selain 13 itu? Ada sesuatu di luar sana yang Anda tangkap? Sebagian anak bisa menangkap itu. Lalu saya menjadi semakin menarik. Kenapa anak ini bisa menghitung 13 tetapi dia juga bisa menangkap gambar yang lain yang tidak ditanyakan di situ dan dia bisa menangkap. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Bahwa walaupun kita secara pemikiran berada di satu tempat, melakukan satu tempat, tetapi ada sesuatu yang juga bekerja di sesuatu yang lain. Dan dia tidak kehilangan momen itu. Fokus tetap berjalan, tetapi kesadaran ternyata skalanya lebih sesuatu yang ya sementara ini sih saya menangkap bahwa pengalaman dengan tubuh, pikiran dan perasaan di satu tempat dan bisa fokus itu kemudian terlimitasi dengan pengalaman yang hanya satu fokus itu. Padahal sejatinya kita bisa on di banyak hal. Di saat yang sama, di saat yang bersamaan. Bahwasanya mindful, bahwasanya fokus pada satu pekerjaan itu bisa bekerja, bisa memberdayakan kita, bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita, saya setuju itu. Ada pertanyaan dari Mbak Isti. Silakan Mbak Isti. Oke, bukan pertanyaan sih, tapi menanggapi tadi Bu Siang ya. Oke. Kebetulan Bu Siang saya juga praktisi pendidikan, sudah 24 tahun di dunia pendidikan. Dan saya juga bekerja dari dulu bekerja di sekolah berstandar internasional yang memang banyak sekolah-sekolah ini menerapkan mindfulness. Makanya saya tadi tulis di chat gitu ya. Dan saya juga barusan ini posting di chat tentang limitation about mindfulness gitu tadi yang Dr. David sampaikan, dan yang memang saya amati adalah bahwa mindfulness ini seperti tadi Pak Yudi juga bilang kalau awareness itu seperti Mbak Isti, kenapa suaranya hilang? Kok freeze? Mbak Isti. Suaranya hilang. Sekarang semuanya hilang. Oke, sebentar lagi. Ntar tunggu masuk. Mungkin di apartemen lagi jelek sinyal. Oke, kalau di sekolahan terkait dengan siswa-siswa atau bahkan di tempat pekerjaan pun, jalur paling sederhana untuk present itu melalui tubuh indrawi. Dari pengalaman saya menemani proses ini. Kadang pikiran bisa kemana-mana, tetapi tubuh selalu present. Jadi ketika dia melalui indrawi kita, aku mendengarkan bla 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 bla, itu otomatis seluruh pikiran yang berada di mana-mana itu lalu akan menjadi satu tempat di mana dia berada di situ. Itu jalur paling sederhana untuk present, untuk hadir, untuk fokus di salah satu kejadian. Oke, Mbak Isti sudah hadir lagi, silakan lanjutkan. Maaf, ke kick off. Iya, saya lanjutkan ya. Satu hal yang saya lihat, lihat perbedaan cukup jelas di antara perbedaan mindfulness dan awareness ini adalah seperti tadi kata dokter, mindfulness ini akhirnya menciptakan judgment karena dia selalu berada ini loh yang benar begini, ini loh ini yang benar, yang itu salah gitu, seperti itu gitu ya, dan itu kelihatan banget gitu loh dari hasilnya, bahkan dari si school owner aja seperti itu gitu loh yang saya lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolahnya Ibu. Saya nggak tahu sekolahnya di mana. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya mengalami sendiri hal itu sehingga akhirnya ketika saya belajar awareness, then I can bisa bilang ayo dong kita belajar awareness gitu loh. Belajar mindfulness itu tahap awal untuk belajar present secara panca indera ya dok ya, gitu kan. Dia kan ada meditation dan sebagainya. Tapi kalau sudah lebih untuk kita mengajak untuk lebih dari itu, kita pakai awareness. Gitu. Maka tadi Dr. David bilang, ayo Bu di upgrade ke awareness gitu.
Hanya menambahkan saja, kebetulan saya dari dulu udah lama banget, sekitar 2 tahun, 3 tahun lebih itu mencari perbedaan antara mindfulness dan awareness itu apa, dan akhirnya saya dapat jawaban yang sangat-sangat membantu saya untuk melihat bedanya itu dari Dr. David. Dan ini yang saya share di chat itu dari Dr. David. One day dia share itu dan saya bisa oh ini loh bedanya gitu loh. Kenapa ketika kita pakai mindfulness itu kita masih banyak judgment gitu. Ya. Gitu. Thank you. Aku praktisi 13 tahun. Waktu itu kita di aliran meditasi cahaya, Kuan Yin Method. Suma Ching Hai punya teknik. Jadi memang main. Yes. Tapi yang aku perhatiin, papiku terjebak ke fanatik, kakakku terjebak ke fanatik, teman-temanku sebagian terjebak di fanatik. Dan yang menurut aku, harusnya kalau kita lebih powerful dibandingkan mereka dan kita lebih bijak dibandingkan mereka, kita nggak menciptakan separasi dan perkubuan. Ai kubu vegetarian, jadi ai nggak kumpul sama kalian pemakan daging yang berdarah-darah, atau ai kubu meditasi, jadi ai nggak kumpul dengan yang dugem-dugem, atau ai bukan peminum alkohol, jadi ai nggak kumpul dengan yang seperti itu nggak gitu. Tapi pada saat kita mulai beranjak ke awareness, kita bersedia lihat semuanya, dan di situ kita boleh membuat pilihan. Aku maunya yang ini. Jadi kita nggak menciptakan pertentangan dan penolakan dan segala macamnya, kita nggak membuat judgement apapun. Kita bisa masuk ke siapapun, kita bisa berteman dengan siapapun, kita bisa bergaul dengan siapapun dia. Dan itu seru, dan memang bukan tahap awal. Jadi untuk beberapa orang yang nggak pernah belajar sama sekali, mungkin start dari mindfulness akan keren buat mereka. Tapi begitu mereka ngerasa, kok aku nyangkut ya, kok ini udah nggak not works lagi buat aku, coba upgrading diri. Karena kita ini nggak pernah stuck, kita ini nggak pernah stay. Kita ini dikasih karunia untuk selalu berkembang. Jadi tidak akan pernah ada modalities yang selamanya kamu di situ. Dan mungkin akan ada saatnya juga nanti aku berkembang dan bukan dengan modalities akses lagi. It might be like that. Akan nemu another modalities yang bisa lebih gede lagi itu, dan nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Yes. Selalu itu ada seru. ruang. Selalu ada ruang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak terasa sudah 21.04 juga. Iya. Bingung? Nanti dengerin recordingnya. Karena this intro itu bukan small bite, ya. Jadi kami kasih small bite ada di intro CML1 dan CML2, dan kami latih dari CML1 ke CML2 masuk ke CML3 dan 4 itu udah bigger bite, dan ini udah masuk ke CML5 dan CML6, jadi udah another bigger bite. Jadi kalau ngerasa, aduh kok susah diserap ya materi kali ini, ayo ngikutin pola yang sudah kita siapkan. Start dari nomor 1-nya dan kemudian absorb semua pelatihan-pelatihannya, latih hariannya. Nanti ke kelas ke belakang-belakangnya tuh gak kerasa big bite, akan kerasa oh ini tuh ini, oh ini tuh ini. Awareness-nya akan semakin berkembang dengan sendirinya. Dan bila ada pertanyaan, jangan lupa kita siapkan grup Telegram di My Awareness Journey. Di situ ada banyak sekali modalities, ada fingerprint, ada hypno, ada NLP, ada access, ada gratitude, ada essential oil juga ada di sana. Jadi bisa nanya apapun yang mau ditanyakan di sana. Dan bila mau ikut kelas, nanti kontak sama Mbak Isti atau sama Siska. Kelas kita ada di minggu depan kalau nggak salah. Ya Sis ya, minggu depan ya. Ya, minggu depan. Tanggal 4. Ya, tanggal 4. 4 dan 8. Ya, jadi masih ada waktu untuk nguber kelas yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempatnya, agar apa yang kita omongin di kelanjutannya itu nyambung. Karena saya nggak bahas lagi yang sudah dibahas di awal di kelas-kelas selanjutnya. Saya udah ganti topik dan kasih another tools, dan another tools. Jadi kalau hari ini
pengen banyak bertanya, otaknya banyak pertanyaan, tapi nggak bisa terangkai, nggak apa-apa, kita masih ada di Telegram. Just bertanya dalam hati pertanyaan apa yang aku bisa tanyakan untuk membuka diriku, dan silakan bertanya di Telegram juga. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mbak Isti untuk penutupan. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. David, terima kasih Pak PTW. Teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya itu sebenarnya yang baru saja ikut series Creating My Life ini. Jadi Creating My Life ini ada 8 series dari Free from Fear, Suffering and Glory, Transformation with Gratitude, Creating Abundance in Life, Joy of Choices, Am I Crazy or Do I Aware? Dan hari ini tasternya Living in Present, dan nanti ada 2 lagi, Becoming Unstoppable dan Hidup yang Damai dan Berdaya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tertarik sekali, sangat choose untuk mendalami topik yang kelima, Am I Crazy or Do I Aware dan Living in Present, bisa kontak kami untuk mengikuti kelas ini. Seperti yang sudah ditulis di chat oleh Mbak Siska, bahwa kelasnya ada di tanggal 4 dan tanggal 8. Dan jika dari Bapak Ibu ada yang pengen tahu nih kelas sebelum-sebelumnya itu bagaimana, supaya tahu urutannya, Bapak Ibu bisa membeli recordingnya, nanti bisa kontak saya atau Siska. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah memilih kelas ini. Aku kasih tambahan satu. Boleh, Dok. Seringkali di dalam kelas-kelas energi kita paling sering dapat pertanyaan tentang abundance and money. Yes. Saya kasih informasi tentang bagaimana cara membuka capacity dirimu untuk menerima uang lebih banyak adalah dengan membuka mindsetmu dengan tidak menempatkan kata mahal di semuanya. Jadi pada saat kamu lihat perhiasan-perhiasan yang keren-keren, yang mewah-mewah, mobil yang bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus, baju yang bagus-bagus, dan makanan yang enak-enak, ingat ganti kosakatamu dengan mahal menjadi aduh keren, aku bersedia memiliki itu. Aku bersedia membayar itu. Aku bersedia membayar perhiasan ini. Aku bersedia membayar mobil ini. Aku bersedia membayar rumah ini. Karena apa? Pada saat kita menempatkan, aduh mahal, maka kamu menutup jalur semesta untuk kasih uang, ya. Kapasitas dirimu kamu tutup dengan sengaja dengan menciptakan mahal. Karena mahal artinya aku nggak mau. Oke? Jadi pada saat kita hanya berkata dalam hati, aku bersedia bayar ini, maka energimu akan membuka dan alam semesta akan ngisi kekurangan uang yang kamu miliki. Dan artinya kamu akan terus ketambahan uang lagi, ketambahan uang lagi, ketambahan uang lagi, hanya gara-gara nonton perhiasan di toko-toko dan bilang, aku bersedia bayar ini, aku bersedia bayar ini, aku bersedia bayar ini, dan aku bersedia bayar itu. Tanpa harus kamu memilih untuk membeli. Jelas ya? Yes. Besok saya ke toko Gucci, Dok. Yes, yuk kita ke toko Diamond. Yes, besok saya mau ke Mall PI, Dok. Yes, enjoy the moment. Yes, thank you very much. Ya, Okay. Saya merasakan itu ketika switching the energy, it's so different. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Seperti kata Dr. David, tidak silakan switch mindsetnya. Tidak ada yang mahal, yang adalah saya bersedia memilih dan membayar untuk itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. See you next time. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Thank you. Makasih. Makasih Pak PTW, makasih dokter. Bye.